Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di hari-hari yang telah kami lalui. Bapa kami di surga, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Walaupun ibadah kami laksanakan di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Engkau selalu memberkati ibadah kami Bapa dimanapun kami laksanakan. Kami serahkan ibadah kami di Bapa ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembali kita lagu pujian kita kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang langit, lebih indah dari dunia bintang. Oh Shalom adik-adik sekolah minggu, kabar baik untuk kita semua ya. Dan gak terasa ya Kak, kita sudah berada di pertengahan bulan Mei di tahun 2020 ini, dimana kita mulai beribadah di rumah itu mulai bulan Maret kemarin ya Kak ya. Dan untuk tema kita minggu ini mengenai saksi kebangkitan Kristus Kak. Saksi? Apa itu saksi kan? Oh, aku tahu. Saksi itu yang pernah dikatakan Om Hotman Paris bukan? Hotman Paris, bukan Kak. Om Hotman Paris itu pengacara, bukan saksi. Apa hubungannya sama Om Hotman Paris? Oh, mungkin maksud kali ya mungkin maksudnya itu Hotman Paris itu kan sebagai pengacara mungkin bisa memberikan penjelasan mungkin mengenai saksi. Itulah, kalau pengacara gereja kita punya Amang Hotbinar Silayan. Oh ya, Gimana kalau kita tanyakan ke Amang Hotbinar Silayan, apa itu saksi? Boleh, boleh. Yaudah kita langsung aja ke tanya sama Amang itu yuk. Yuk. Selamat malam Amang. Ya. Kami dari guru-guru sekolah minggu ingin bertanya kepada Amang mengenai saksi. Apa itu pengertian saksi dalam hukum? Bolehkah Amang jelaskan kepada kami? Saksi ya, sesuai undang-undang undang-undang acara pidana bahwa di pasal 1 angka 36 itu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pendidikan, penuntutan dan hukum tentang suatu perkara yang ia lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri. Jadi itu harus jelas dia lihat sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri. Tidak boleh dari orang lain gitu. Itulah ciri-cirinya. Oh, jadi Amang kalau misalnya untuk menjadi saksi itu kira-kira persyaratannya apa saja, dan dalam suatu pengadilan itu berapa orang saksi saja yang dibutuhkan seperti itu? Tentang berapa orang saksi sesuai hukum ada istilah unus testis. Unus testis artinya satu orang saksi bukanlah saksi, artinya minimal 2. Tujuannya supaya hakim lebih yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi itu harus disumpah. Disumpah itu artinya supaya dia mempertanggungjawabkan apa yang dia nyatakan itu kepada Tuhannya. Jadi dia disumpah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing itu untuk meyakinkan hakim dan pertanggungjawaban itu ke Tuhan, supaya dia memberikan kesaksian yang benar sebenar-benarnya. Oke, jadi terima kasih Amang buat penjelasan Amang mengenai saksi menurut hukum. Oke, terima kasih. Nah, Kak Berta, Kak Priska, Kak Hirim, tadi kan kita sudah mendengarkan pengertian saksi yang disampaikan oleh Amang Hotbinar Silayan.
Gimana kalau kita hubungkan dengan tema kita hari ini, yaitu saksi kebangkitan Kristus yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Gimana Kak Pris? Mau setuju Kak? Ya, dan gimana kalau misalnya langsung kita tanyakan sama pendeta? Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih. Ya, menarik sekali. Memang sangat penting ada penjelasan untuk ini supaya anak-anak sekolah minggu juga mengerti dan tahu ya, melakukan sesuatu sebagai saksi Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Paulus menulis kitab 1 Korintus 15 ini? Itu jelasnya bahwa di zaman itu ada penolakan tentang kebangkitan Kristus. Bahkan mereka menuduh murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus. Jadi mereka katakan kuburan kosong tidak jaminan, itu tidak dapat dijadikan sebagai fakta bahwa Kristus sudah bangkit. Nah, sebab itulah di sini Paulus menjelaskan, saya bacakan kepada kita apa yang tertulis pada ayat pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang kuberitakan. Injil yang kuberitakan. Injil kabar baik. Kabar baik tentang Yesus yang mati kemudian bangkit. Nah, sedikit sejarah tentang saksi ini. Kalau Mang Binar tadi mengatakan saksi adalah yang melihat langsung ya, merasakan begitu ya. Nah, kita katakan bahwa saksi pertama yang menyaksikan Kristus bangkit dari kubur adalah Maria Magdalena. Nah, ketika Maria Magdalena mengetahui Yesus sudah bangkit, lalu meneruskannya, memberitakannya kepada Petrus. Dan Petrus kemudian menyampaikannya kepada teman-temannya. Nah, nanti kalau kalian telusuri dalam pembacaan ini diteruskan kepada 500 orang, kepada semua orang. Dan saksi ini juga ya, tentang kesaksian tentang Yesus yang bangkit ini juga sampai kepada kita. Nah, oleh itu kita juga dimungkinkan menjadi saksi. Dimungkinkan. Penekanan untuk itu ada yang bisa membacakan ayat yang ketiga? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa, kalau kita baca lagi ayat keempat itu bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan, bahwa. Jadi teringat itu seperti teks-teks apa ya di negara kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Sini ada penekanan yang luar biasa. Apa artinya? Bahwa ya, seperti orang yang membuat semacam statement, ya mendengar, kemudian apa lagi? Mendengar, menimbang, memutuskan. Nah, seperti itu ya. Penekanan itu luar biasa. Bahwa. Dan patokan di sini dikatakan kitab suci. Nah, lalu untuk ini juga kita teringat jadi tentang pengakuan iman rasuli. Apa yang dikatakan dalam pengakuan iman rasuli, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Lalu pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dari mana itu? Itu rumusannya itu juga termasuk dari sini. Kenapa perlu dirumuskan? Itu perlu dirumuskan untuk menghadapi ajaran sesat pada waktu itu. Nah, kembali patokannya di sini adalah kitab suci. Sebagaimana disebutkan dalam kitab suci katanya tadi pada ayat ketiga, ayat keempat juga bagian terakhir juga, sesuai dengan kitab suci. Kitab suci itu ya terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu mengisahkan tentang ya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah terhadap umat Israel. Perjanjian baru boleh dikatakan ini ya secara keseluruhan juga menyaksikan tentang peristiwa kelahiran bahkan sampai pada kematian, kebangkitan dan kenaikan. Sebentar lagi kita mau Pentakosta ya, memperingati ya kenaikan lalu turunnya Roh Kudus. Nah, saya itu kalau kita mempelajari dari keempat Injil ini juga merupakan ya penulisnya ini merupakan saksi. Baik dari mulai Matius kalau ditulis itu intinya paling dari yang pertama itu inilah silsilah dikatakan. Jadi dia penekanannya pada budaya. Nah, sepertinya ini ya audiensnya itu kepada orang Yahudi. Kalau Markus lain lagi. Itu sepertinya mau mengarahkan tulisannya itu kepada orang-orang Romawi
supaya orang-orang Romawi itu percaya akan Yesus yang lahir, mati, dan bangkit. Kalau Lukas berbeda lagi, itu arahannya kayaknya kepada orang Yunani, orang-orang yang memiliki pemikiran yang intelektual. Nah, sebagai ini mungkin ya, kalau kita lihat apa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas itu begitu menarik. Ayat yang ketiga pasal yang 1. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi ada sistematis yang luar biasa. Setelah dilakukan penyelidikan, dia kemudian di apa lagi? Baru ditulis. Nah, boleh dikatakan ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas ini menulis kesaksian tentang Yesus itu dari bawah. Berbeda dengan Yohanes. Yohanes itu menulisnya dari atas. Bisa dibacakan coba Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Dia mulai tulisannya dari atas ya. Dari firman dari Allah. Tapi Matius, Markus, Lukas itu dari bawah. Nah, ini semuanya merupakan suatu kesaksian. Boleh dikatakan keempat Injil ini sudah mewakili ya peradaban dunia untuk menyaksikan bahwa Kristus itu benar-benar hadir ya dalam kehidupan ini. Dia mati, bangkit, naik ke surga, dan sebentar lagi itu akan kita peringati bersama. Nah, tadi saya katakan patokannya adalah kitab suci. Nah, oleh sebab itu saya ingin supaya kalian nanti boleh menyanyikan itu, mengajak anak-anak sekolah minggu belajar tentang kitab suci, juga mengandalkan doa, terutama menghadapi situasi sulit saat sekarang ini. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan secara singkat. Oke, terima kasih Amang buat penjelasannya, sehingga kami juga boleh meneruskannya, menjelaskannya sama anak-anak sekolah minggu dengan bahasa yang sangat sederhana. Terima kasih Amang. Ya, terima kasih. Lalu bagaimana anak sekolah minggu menyatakan tekad menjadi saksi kebangkitan Kristus, Kak Ber? Iya, anak-anak sekolah minggu agar bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus, adik-adik bisa memuji Tuhan, membaca kitab suci, rajin berdoa, sayang papa, sayang mama, dan teman-teman. Dan adik-adik juga bisa menceritakan tentang perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya, apalagi di situasi pandemi saat ini kan Kak, yang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah, rajin cuci tangan, menjaga kebersihan diri kita, bahkan makan makanan yang sehat. Dan yang terakhir, yang paling penting agar bisa menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus, adik-adik harus percaya dengan segenap hati bahwa hanya Yesus saja sebagai juru selamat kita yang hidup, Kak. Nah, adik-adik sudah mengertikan apa itu saksi dan menjadi saksinya Tuhan. Kita semua termasuk papa, mama, kakak, adik-adik dan teman-teman semuanya adalah saksinya Tuhan. Ayo semakin dekat dengan Tuhan dengan baca kitab suci, rajin berdoa dan rajin beribadah. Salah satu pemimpin GKPI, Bishop Pendeta Dr. Andar Bumban Tobing pernah mengatakan dalam khotbahnya, jadilah Kristus-Kristus kecil, yang artinya kita harus memiliki sifat seperti Yesus, yaitu mengasihi. Jadi kita harus mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, dan mengasihi semuanya. Oke, sampai jumpa di ibadah selanjutnya adik-adik. Hari ini ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Yesus buat ibadah kami yang berlangsung dengan baik. Itu semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar dan memampukan kami
dan Anasko Minggu menjadi saksinya Tuhan. Ibadah ini kami tutup dalam nama Yesus. Amin.